Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan berkati. Saya bersyukur boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudara dalam program Ambai Merising di tempat ini, yaitu di Yeflio, dalam satu program untuk membagikan firman bagi saudara-saudara yang ada di dalam program ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada siang ini, saya ingin mengawalinya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Allah kami yang hidup, pada siang ini kami akan mendengar firman Tuhan, dan kami mohon supaya Tuhan memimpin, menyertai, dan memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, firman Tuhan hari ini saya ingin sampaikan dari Ayub pasal 1 dan pasal yang kedua. Karena bacaannya begitu panjang, saya tidak membacanya. Tetapi tema dari bacaan ini adalah Ayub dan krisis. Nah, saudara-saudara, kita memang sedang berada juga dalam situasi krisis saat ini, yaitu COVID-19 yang terus menjadi satu masalah yang dihadapi secara bersama dan secara global. Nah, ada beberapa bagian yang akan kita perhatikan terkait dengan Ayub pasal 1 sampai pasal yang kedua. Yang pertama, siapa itu Ayub? Ya, di dalam pasal 1 ayat 1 ada keterangan di sana tentang siapa itu Ayub. Di situ dikatakan bahwa Ayub adalah seorang yang saleh, kemudian seorang yang jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, hal ini diulang lagi di dalam ayat yang ke-8 dari pasal 1 itu sendiri. Kemudian juga diulang di dalam pasal 2 ayat yang pertama. Ya, setelah pencobaan yang pertama itu, Ayub masih didapati sebagai seorang yang saleh, seorang yang takut akan Allah, seorang yang jujur, seorang yang menjauhi kejahatan di dalam hidupnya. Lalu kemudian Ayub juga disebut sebagai seorang yang kaya. Itu di dalam bacaan kita ini ya. Dia adalah orang yang paling kaya di daerah timur. Pasal 1 ayat yang kedua. Kemudian kita melihat di sini juga Ayub itu mendapat 2 kali pencobaan. Nah, pencobaan pertama itu semua harta milik Ayub itu diambil, termasuk anak-anaknya. Lalu pencobaan yang kedua, itu Ayub ditimpa oleh satu penyakit yang disebut dengan penyakit borok, yang belum ada obatnya pada waktu itu, dan itu dapat mendatangkan kematian bagi Ayub. Nah, perhatikanlah saudara-saudara yang Tuhan berkati, dalam pencobaan pertama dan pencobaan yang kedua, itu Tuhan memberikan izin kepada iblis untuk mencobai Ayub. Dan Tuhan selain memberi izin, Tuhan juga memberikan batasan. Apa itu batasan yang diberikan oleh Tuhan? Pertama, dalam pencobaan yang pertama, itu Tuhan bilang sama iblis, engkau boleh mengambil seluruh milik Ayub, tetapi jangan menyakiti tubuh Ayub. Dan di dalam pencobaan yang kedua, itu Tuhan menyerahkan tubuh Ayub kepada setan atau iblis, tetapi jangan ambil nyawa daripada Ayub. Nah, apa artinya ini, saudara-saudara? Ya, artinya kalau saya membaca beberapa ayat referensi yang berkaitan dengan hal ini, baik dalam 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 23, Lukas 8 ayat 32, Lukas 22 ayat 31 sampai 32, Yohanes 19 ayat 11, 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7 menjelaskan bahwa Tuhanlah yang mempunyai kuasa penuh atas segala sesuatu, termasuk setan dan pekerjanya. Itu di bawah kendali, di bawah kekuasaan mutlak daripada Tuhan. Nah, kalau kita membaca Ayub pasal 1 dan pasal yang kedua, itu ada dialog juga antara Tuhan dan iblis. Ini menjelaskan perbedaan yang begitu mencolok atau perbedaan kualitatif antara Tuhan dan iblis.
ya, di mana Tuhan memegang kendali atas iblis dan pekerjaannya. Nah, lalu apa hubungan antara kisah Ayub dan krisis? Nah, saudara-saudara yang Tuhan berkati, hubungan antara Ayub dan krisis itu menjelaskan bahwa Tuhan masih sama, keberadaannya kekal dan tidak berubah. Dia masih tetap yang memegang kendali atas segala sesuatu. Kita bisa baca itu juga di dalam Ayub pasal 38 ayat 1 sampai ayat yang ke-41, termasuk penyebaran COVID-19. Seperti yang Tuhan katakan kepada iblis, hanya ini saja yang bisa engkau lakukan terhadap Ayub. Atau kata-katanya kepada air laut, sampai di sini saja gelombang-gelombangmu, jangan lewat. Ya, jadi ayat-ayat ini mengindikasikan tentang betapa Tuhan itu berdaulat. Ya, sehingga dia dapat memberikan batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, baik oleh alam semesta maupun oleh setan. Ya, nah, Alkitab juga menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu berkuasa atas kematian. Misalnya di dalam Yohanes pasal 11 tentang kematian Lazarus, ya. Lazarus waktu itu sebenarnya sakit, ya. Lalu Marta dan Maria mengutus orang pergi memberitahukan Tuhan Yesus untuk segera datang. Tetapi Tuhan Yesus tidak segera datang. Dia baru datang setelah Lazarus sudah dikubur 4 hari yang lalu, ya. Karena itu pada waktu dia datang, Marta dan Maria memeluk dia sambil menangis. Mereka berkata bahwa kalau engkau ada di sini, maksudnya 4 hari yang lalu, saudara kami Lazarus tidak akan mati. Tetapi kemudian Tuhan Yesus katakan bahwa jika mereka percaya, mereka akan melihat kemuliaan Allah. Lalu dia mengatakan, singkirkan batu itu. Maksudnya batu yang menutupi kuburan di mana Lazarus ditaruh di dalamnya. Dan dia berseru, Lazarus, keluarlah, dan Lazarus bangkit dari kematiannya. Nah, saudara-saudara, jadi apa yang dapat kita renungkan dari krisis yang dialami oleh Ayub ini? Yang pertama, Tuhan tetap adalah Tuhan yang berdaulat, dan kedaulatannya itu menjadi suatu berita yang menghiburkan kita di tengah-tengah krisis yang sedang kita alami. Bahwa dia tetap memegang kendali, termasuk penyebaran COVID ini ada di dalam pengendalian daripada Tuhan sendiri. Jikalau kita pun menghadapi masalah COVID, jikalaupun kita terinfeksi karena COVID, ingatlah seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 10 ayat 28, burung di udara itu tidak mungkin jatuh tanpa kehendak Bapa di sorga. Jadi hidup kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, ya, secara filosofis menurut John Lennox dalam bukunya di manakah Allah dalam dunia dengan coronavirus, mengatakan demikian, hanya kepercayaan Kristenlah yang begitu meyakinkan dan menghiburkan dalam menghadapi keadaan dunia saat ini dibandingkan dengan pandangan yang lain. Saudara tidak bisa mencari penghiburan di luar dari apa yang Alkitab katakan. Alkitablah yang menjadi sudut pandang yang paling menghiburkan di dalam menghadapi krisis ini. Yang ketiga atau yang terakhir, kalau kita membaca dalam Ayub pasal 38 sampai ayat pasal yang ke-41, itu disebutkan bahwa Tuhan dalam menjawab Ayub di dalam krisisnya, itu Tuhan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Waktu saya meletakkan dasar-dasar bumi ini, engkau di mana? Kenapa? Karena Ayub itu bertanya sepanjang masalah yang dihadapinya. Dia merasakan ketidakadilan Tuhan. Seakan-akan Tuhan tidak adil, ya. Karena dia sudah hidup saleh, kok dia ada dalam masalah, ya. Nah, kemudian Tuhan mengajukan berbagai pertanyaan, saudara-saudara, ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya tidak menjawab apa yang menjadi pertanyaan Ayub. Apa artinya ini, saudara-saudara? Ya, saudara-saudara, jawaban Tuhan terhadap Ayub itu menunjukkan bahwa Tuhan itu maha besar, maha kuasa, ya, penuh hikmat, bijaksana, sehingga kita itu
tidak bisa memahami seluruh rencananya. Tapi satu hal yang harus kita ingat, bahwa rancangan Tuhan bagi orang percaya itu adalah rancangan yang baik. Rancangan Tuhan bagi kita orang-orang percaya adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita oleh firman-Nya di siang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.